Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aher Vario Aprianda dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 1B dengan nomor NPM 2170201045. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi hambatan-hambatan dalam berbicara di depan umum. Yang pertama harus kita lakukan supaya kita tidak grogi adalah relax. Pernah nggak ngerasa grogi pas mau tampil dan naik ke panggung? Tiba-tiba merasa sakit perut, pusing, keringat dingin. Kalau pernah, berarti kamu kurang rileks tuh. Kalau kamu rileks, maka oksigen dan darah akan sampai ke otak dan bikin kamu nggak jadi blanky boys. Akhirnya, akan nolong kamu banget dalam melakukan presentasi dan merangkai kata-kata yang asik, seru, dan powerful. Hal yang pertama dilakukan supaya rileks adalah stretching, supaya pembuluh darah kamu tidak menyempit karena tegang. Tapi tetap ya, kalau kamu stretching harus lihat tempat dulu. Jangan sampai kamu stretching di angkot yang lagi penuh. Yang kedua, kita harus melakukan meditasi. Inti dari meditasi adalah untuk melatih fokus pikiran dan supaya kamu lebih tenang menghadapi kondisi yang harus dihadapi. Meditasi dapat mengatur aliran dan tekanan darah menjadi normal serta membuat napas menjadi lebih teratur. Ketika bermeditasi, sebenarnya kamu juga berlatih untuk mengesampingkan berbagai pikiran negatif yang bisa menyebabkan datangnya stres. Hari gini latihan meditasi biasanya bisa kamu pelajari di tempat-tempat latihan yoga. Kamu juga bisa menggabungkan gerakan yoga yang memang kompatibel banget sama meditasi. Bagi yang beragama Islam, kamu bisa mengganti kegiatan itu dengan melaksanakan sholat. Dalam sholat juga terdapat banyak gerakan yang bukan aja bikin kamu sehat karena aliran darah yang lancar ke otak saat sujud, namun juga melatih kamu untuk berkonsentrasi penuh. 3. Kita bisa melakukan olahraga ringan. Di dalam tubuh kita itu ada zat yang namanya endorfin. Zat ini senyawa kimia yang morfin yang diproduksi oleh sistem saraf pusat dan kelenjar hipofisis yang ada di tubuh kita. Endorfin ini bisa dikeluarkan lewat olahraga. Efeknya bisa mengaruhi rasa sakit, memicu perasaan tenang dan bahagia. Coba deh kamu latihan ketegangan dan biarin endorfin kamu mengalir. Gunain sekitar 30 menit sampai 1 jam untuk latihan di hari ketika kamu akan tampil. Atau yang paling enggak, kamu jalan-jalan di hari santai. Kalau cowok-cowok mau latihan barbel juga bagus. Gak usah mahal-mahal beli barbel, cukup pakai kaleng bekas. Dan yang keempat adalah bisa menghindari kafein. Setiap orang punya karakter tubuh berbeda. Ada orang yang bisa dengan konsumsi kopi tiap pagi, dan ada juga yang nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa minum kopi di hari pagi, sebaiknya jangan minum kopi pada hari itu. Ini bisa bikin badan jadi nggak rileks. Bukan cuma itu guys, konsumsi kopi bakalan buat tangan kamu basah, gemeteran, jantung berdetak lebih cepat seperti genderang mau perang. Akibatnya oksigen jadi nggak ngalir lancar di darah dan bikin kamu mendadak jadi blanky boys. Kafein malahan bisa bikin kamu gugup dan gelisah. Kafein mengirim sinyal ke sistem saraf pusat agar bekerja lebih keras. Akibatnya otot-otot kamu menjadi kontraksi dan bergerak di luar kendali. Ini dia yang nyebabin bagi tubuh gemetaran. Jadi hindari kafein kalau kamu bukan pecandu kopi dan gak bisa konsumsi kafein. Percaya diri, kamu gak butuh tambah kafein. Di hari H presentasi, kamu cuma butuh semangat dari orang yang kamu sayangi. Cie. Yang kelima, kamu bisa mengatasinya dengan cara datang lebih awal dan mengobrol kepada audiens. Datang lebih awal itu ngebuat kamu tahu di mana posisi layar, di mana posisi proyektor, laptop dan sistemnya. Datang lebih awal bisa mengidentifikasi karakteristik audiens. Kamu juga bisa mengobrol dengan audiens tanpa kasih tahu mereka siapa kamu sebenarnya. Penting banget untuk tahu topik atau bahasan apa yang cocok dengan dan sesuai dengan mereka. Ini awal yang pas banget buat punya chemistry dan bangun bonding dengan audiens. Ini bisa ngurangin rasa gugup karena kamu ngerasa ada kontrol dengan situasi di sana. Dan yang keenam, bisa kamu lakukan dengan cara tertawa sesering mungkin. Tertawa sesering mungkin bisa membuat kamu lebih rileks. Kamu bisa menonton televisi, menonton acara-acara YouTube yang lebih kocak. Itu semua bukan cuma menjadi mood booster, tapi lawakan yang lucu bisa menjadi bahan buat kamu ngebuka presentasi. Hal-hal kocak selalu sukses dijadikan energizer untuk audiens supaya suasana presentasi makin lebih seru.
Tertawa bisa bikin rileks dan jauh dari rasa gugup. Selain itu, tertawa juga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi jantung, melepaskan endorfin, dan meningkatkan rasa nyaman. Dan terakhir adalah batas waktu gelisah. Program dari kamu dengan waktu. Misalnya kamu terjadwal presentasi jam 10. Nah, artinya jam 9 adalah waktu terakhir kamu untuk berkomunikasi dengan orang. Jangan sampai jam 9.50 kamu hubungin pacar kamu terus berantem pula. Dijamin konsentrasi kamu bakalan buyar. Jangan sampai 10 menit sebelum tampil kamu harus mikirin bulanan kos, gimana gimana pacar udah makan apa belum, kucing udah makan apa belum, udah dikasih makan apa belum, kalau mati kelaparan gimana, dikubur di mana, apa perlu dititipkan di rumah makan aja, dua-duanya. Jadi saran saya mending atur waktu 1 jam lebih sebelum tampil. Kamu berlatih atau dry run. Kamu bisa gunain waktu ini untuk lihat bagaimana materi yang harus kamu presentasikan. Di hari kamu akan tampil, beritahu dirimu sendiri atau self talk bahwa setelah lewat waktu yang ditentukan, misalnya jam 10 pas, kamu nggak boleh gugup lagi. Janji dan yakinlah pada diri sendiri bahwa ini akan berhasil. Seperti inilah menurut saya cara mengatasi hambatan-hambatan berbicara depan umum saat kita melakukan presentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.